Kita lanjutkan acara kita yang berikutnya, yaitu sambutan Kepala Sekolah SD Negeri Gereja 2 kepada Ibu Sriatun Endang Priati, SPD MPD. Waktu dan tempat diaturkan. Bapak, Ibu duduk, susuan 1, 2, 3, dan 4 yang saya hormati. Bapak RT 02 yang saya hormati, Bapak Ibu pengurus komite SD Gereja 2, Bapak Ibu tamu undangan, beserta Bapak Ibu wali murid kelas 6 yang saya hormati dan berbahagia, serta teman-teman guru tim SD Gereja 2 dan anak-anak kelas 6 SD Gereja 2 yang berbahagia. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya mengaturkan pada pembawa acara yang telah memberikan waktu kepada saya. Yang selanjutnya kami mengucapkan terima kasih pula kepada Ibu Korwil, Bapak Ibu tamu undangan semuanya yang telah berkenan hadir pada kesempatan ini untuk kami mengadakan pelepasan siswa kelas 6 SD Gereja 2 tahun ajaran 2025-2026. Marilah kita panjatkan semoga dia Tuhan, karena pada kesempatan ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi dengan keadaan yang sehat dan penuh dengan berkat dari Tuhan. Bapak Ibu dan yang saya hormati dan anak-anak semuanya yang berbahagia, khususnya untuk Ibu Korwil dan Bapak Ibu tamu undangan, saya melaporkan bahwasannya siswa kelas 6 SD Gereja 2 tahun ajaran 2025-2026 berjumlah 17 anak dan sudah menempuh TKA, PKAD, juga asesmen akhir tahun, akhir jenjang ya. Semuanya sudah ditempuh dengan lancar, tidak ada kendala apapun, sehingga pada tanggal 2 Juni 2026 sesuai dengan keputusan dalam rapat sekolah SD Gereja 2, maka siswa kelas 6 SD Gereja 2 yang berjumlah 17 anak tersebut dinyatakan lulus. Untuk saat ini sudah mulai pendaftaran ke SMP, sudah melanjutkan karena kemarin sudah mulai pendaftaran yang masuk SMP Negeri Ponjong, SMP Negeri 1 Ponjong dengan jalur afirmasi berjumlah 6 siswa. Kemudian yang masuk MPSN Negeri 1 siswa dan yang 4 siswa masuk ke SMP Muhammadiyah Ponjong. Yang lain masih akan mengikuti pendaftaran SPMB di SMP Negeri 1 Ponjong melalui jalur domisili. Mohon doa restu dari Bapak Ibu semua, semoga anak-anak bisa melanjutkan ke sekolah yang diinginkan. Bapak Ibu tamu undangan dan juga wali murid yang saya hormati, pada kesempatan ini saya sebagai wakil dari SD Gereja 2, dikarenakan anak-anak yang sudah belajar selama 6 tahun di SD Gereja 2 ini sudah dinyatakan lulus pada tanggal 2 Juni 2026, maka Bapak Ibu kami
menyerahkan kembali anak-anak siswa kelas 6 SD Negeri 2 kepada Bapak Ibu wali murid semuanya. Sumangga dilanjutkan untuk berjuang lagi, anak-anak didampingi untuk berjuang juga untuk mengikuti melanjutkan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi. Tetap semangat, doa restu dari Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 tetap menyertai anak-anak semua. Sukses selalu untuk kalian. Selanjutnya Bapak Ibu, kami mohon nanti Bapak Ketua Komite mewakili wali murid untuk menerima penyerahan dari kami, dan monggo nanti di masyarakat juga Bapak Ibu pengurus komite monggo untuk tetap mendampingi anak-anak kami yang walaupun sudah kami serahkan kepada Bapak Ibu wali murid semuanya, tetapi untuk kita sebagai masyarakat tetap bertanggung jawab untuk kelanjutannya. Saya kira penyerahan dari saya cukup dengan waktu. Nanti kita lanjutkan bersama-sama untuk terutama untuk wali murid jangan kesesok mundur karena nanti masih banyak kegiatan yang akan kita laksanakan. Demikian dari saya. Terima kasih, waktu saya kembalikan. Bapak Ibu yang saya hormati, mari acara kita lanjutkan menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi. Dan terima kasih diucapkan kepada Ibu Sriatun atas sambutannya dan penyerahan kembali siswa-siswi kelas 6 kepada orang tua. Oleh karena itu, kepada Bapak Sumarjo selaku Ketua Komite SD Negeri Genjang 2 untuk menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Genjang 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu yang saya hormati, terutama Ibu Koordinator Pendidikan Kapanewon Pondok ingkang kawula, Bapak-bapak dan Ibu-ibu wali kelas SD Negeri 2 yang pada hari ini rawuh di tempat ini. Yang pertama dan utama, Bapak Ibu, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang Maha Kuasa, yang mana di pagi siang ini kita masih diberikan rahmat, hidayah dan barokah sehingga dapat rawuh di tempat yang disediakan ini. Dan berikutnya, kami selaku mewakili orang tua siswa, tadi telah disampaikan penyampaian tanda lulusan atau ijazah dan disampaikan beberapa informasi. Di sana tadi saya dengarkan, kalau tidak benar, semua siswa yang lulus di sini semua bercita-cita yang sangat mulia. Ada yang jadi polisi, ada yang jadi PNI, ada yang kepengen jadi dokter, ada yang kepengen jadi pilot, ada juga yang kepengen jadi perias bintang film tadi. Itu tadi. Hanya saja ada satu yang tidak diinginkan, jadi petani. Tidak ada yang ingin jadi petani. Padahal petani di sini adalah penyangga kehidupan khususnya di masyarakat. Tapi saya tidak mendengar ada yang cita-cita jadi petani. Padahal kalau jadi petani, menanam sekarang mungkin 3 bulan sudah ditanam.
Ya, tapi tidak apa-apa, kita selaku orang tua hanya mendoakan semoga semua tercapai cita-cita anak-anak kita semua. Tetapi nanti kalau sudah tercapai, jangan lupa kepada Bapak Ibu guru SD jenjang 2 yang mana telah membimbing kita, membimbing anak-anak dari belum bisa memegang pensil sampai Anda jadi pintar. Bapak Ibu guru di sini sangat sabar, sangat teliti, sangat telaten mendampingi kalian dari belum bisa pegang pensil sampai di sini. Ada yang 17 anak itu lain-lain, ada yang sering menjengkelkan, ada yang lucu, tapi ada juga yang manut. Itu sangat lengkap. Selanjutnya Bapak Ibu, karena Ibu Kepala menyerahkan kepada wali murid, kita sangat menerima dan tidak ada ucapan yang perlu kita sampaikan kecuali terima kasih sebesar-besarnya. Semoga Allah memberikan balasan yang sesuai dengan kebaikan Bapak Ibu guru di SD Jenjang 2. Tidak banyak yang perlu saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sumarjo yang telah menerima penyerahan kembali siswa-siswi SD Negeri Jenjang 2 kelas 6 tadi dari Ibu Sriaton oleh Bapak Sumarjo. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk selanjutnya sambutan dari Ibu Cumiarti SPD MPD selaku Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kapalewan Konjo. Kepada beliau Ibu Cumiarti, waktu dan tempat kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang saya hormati guru kepala sekolah beserta Bapak Ibu guru karyawan SD Negeri Jenjang 2, yang saya hormati Pak Ketua Komite beserta jajaran pengurus, yang saya hormati juga Pak Duko, Pak RT mungkin Magersari, yang saya hormati Bapak Ibu wali murid kelas 6, juga mungkin ada perwakilan POT, dan saya hormati juga Bapak Ibu pembimbing ekstrakurikuler. Mungkin pidato-nya di luar. Oh di luar, tapi ada gitu. Yang saya hormati semuanya saja yang hadir, mungkin belum saya sebutkan. Yang saya cintai, saya banggakan, kalau pakai cepat itu anak-anakku kelas 6 yang juga dinyatakan lulus 2 Juni. Sekarang tanggal berapa? 25. Berarti sudah 23 hari yang lalu anak-anak sudah merasakan kebahagiaan karena dinyatakan lulus dari sekolah dasar. Kelulusan kebahagiaan anak-anak itu bukan semata milik anak-anak, tetapi juga milik Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua, Pak Komite dan pengurus lainnya, juga semuanya. Karena semuanya ada andil, ada peran di dalamnya. Ada kesabaran dari orang tua, ada dedikasi pengabdian luar biasa dari Bapak Ibu guru, sehingga anak-anak bisa menyelesaikan pembelajaran di SD tepat waktu. Tidak ada yang lebih dari 6 tahun, tidak ada ya? Tidak ada, alhamdulillah. Tetapi anak-anak perlu disadari bahwa kelulusan itu bukanlah akhir, bukanlah garis finish, tetapi baru garis start, awal. Pintu gerbang untuk masuk ke dalam perjuangan yang sesungguhnya. SD itu proses berjuang. Tapi nanti kalau ketika SMP baru merasakan ternyata nang SMP luwih akeh pelajarane, luwih berat bobote gitu ya. Lebih banyak godaannya.
apalagi di SMP nanti akan lebih banyak bergelut dengan media sosial namanya internet. Di SD sudah dikenalkan pembelajaran berbasis daring, internet. Ujiannya juga ada TKA, ada ANBK, ada TKAD, ada ASAJ, USBD, semuanya berbasis internet. Nah, nanti di SMP mungkin akan lebih sering lagi. Maka dari itu harus berhati-hati, harus bijak, bisa memilih mana yang bermanfaat, mana yang tidak, yang menunjang kesuksesan dalam belajar menyelesaikan kurikulum di SMP. Untuk itu anak-anakku, ibu berpesan supaya kalian nanti di SMP lebih sukses, lebih banyak prestasinya. 1, jaga ibadah kalian, penting. Apapun agama kalian, itu punya cara ibadah, punya tuntunan, itu sebagai benteng kuat. Jaga ibadah harus lebih mandiri, lebih bertanggung jawab. Jadikan ibadah itu sebagai suatu kebutuhan, bukan kewajiban. Nek kewajiban intinya kewajiban itu wis gugur wis laksanakan, ini sekedar. Tapi kalau sebagai kebutuhan, ibadah itu kan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Kedua, teruslah belajar. Jangan pernah bosan, jangan pernah berhenti untuk belajar. Jadilah orang yang haus akan ilmu. Kalau orang haus itu kan terus apa yang dilakukan? Minum. Nah, karena haus ilmu, maka akan selalu mencari ilmu itu. Karena ilmu itu tidak akan pernah habis. Ilmu itu sangat luas, tidak terbatas. Ilmu itu semakin kita pelajari, semakin kita merasa kurang. Ternyata ilmu itu luar biasa. Itu untuk modal kita supaya siap menghadapi tantangan masa depan yang semakin kompleks. Kalau ilmu kita banyak, wawasan kita luas, tantangan apapun bisa kita taklukkan, bisa kita carikan jalan keluarnya, solusi yang terbaik karena punya modal ilmu itu tadi. Carilah hal-hal yang positif, yang bermanfaat melalui membaca, melalui apa saja, membaca, melihat tayangan di YouTube, di apapun sekarang banyak media sosial. Karena pusat pendidikan sekarang tidak lagi pusat, tetapi catur pusat pendidikan. Kalau dulu kan yang sering kita kenal pusat pendidikan, keluarga, sekolah, masyarakat. Sekarang tambah 1, media sosial, itu juga sebagai pusat pendidikan. Tapi bisa juga kalau kita salah mengaplikasikan, mengimplementasikan dalam kehidupan, bisa justru menjerumuskan. Nah, itu tergantung kita. Maka harus berhati-hati dan bijak dalam menggunakan media sosial. Apa tadi pesannya? 2 ya, ibadah, belajar. Yang ketiga, jaga nama baik alma mater sekolah. Kalian sekolah di sini 6 tahun, itu paling panjang. Nanti di SMP cukup 3 tahun, di SMA 3 tahun, kuliah paling lama 5 tahun. Harapan saya yang kuliah jangan lebih dari 5 tahun. Itu udah salah dideko nanti 3 tahun. Maksimal 5 tahun, 4 tahun wis wisuda. Karena tadi cita-citanya ada yang guru, dosen, pilot, bidan, pengusaha, ada yang muan juga. Itu juga profesi semuanya bagus. Asal kalian tekuni, disertai dengan ibadah tadi, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah apa yang kalian inginkan bisa terwujud pada waktunya nanti. Karena ada yang hanya berusaha terus tanpa memohon pertolongan Allah, jenenge sombong, itu kita hindari. Sebaliknya ada yang memohon terus tapi tidak ada upaya yang nyata, itu namanya
bohong. Kita hindari sombong dan bohong. Jadi jangan menjadi sombong, jangan menjadi orang yang suka bohong. Itu tadi yang ketiga. Yang keempat, pesan ibu dalam bentuk tembang jawab. Singkat saja. Sing wis usia senior saya yakin bisa. Wiwit aku isih bayi. Ayo. Wong tuwa sing ngopeni nganti tumeka saiki. Lahir batin kemati. Mangkat sekolah bisa ngopi. Sandang pangan wis mesti. Mula aku kudu bekti. Bangun turut ngajeni. Cocok betul? Cocok. Jadi pesan yang keempat berarti apa? Untuk anak-anak harus selalu berbakti, menghormati kedua orang tua, melaksanakan nasihat-nasihatnya. Mula aku kudu bekti, bangun turut ngajeni. Bangun turut ki manut dengan semua nasihat orang tua, karena semua orang tua dalam nasihatnya semuanya baik. Inginnya anak-anaknya menjadi orang yang hidupnya bahagia. Bahagianya tidak hanya ketika di dunia, bahagia dunia akhirat, berkecukupan, sukses melebihi kedua orang tuanya. Orang tua itu tidak usah ditanya. Setiap saat selalu ada doa untuk putra putrinya, yakin selalu mendoakan dan berharap yang terbaik. Putra putrinya sekolah yang lancar, pinter, akhlaknya baik, nanti masa depannya sukses. Itu 4 pesan yang penting. 1, jaga ibadah. 2, belajar tanpa henti. 3, jaga nama baik alma mater. Dengan bagaimana caranya? Tunjukkan bahwa lulusan dari SD Genjangan 2 itu adalah anak-anak yang punya sopan santun yang baik, ramah-tamah terhadap siapapun, tidak membedakan dalam bergaul, tidak pilih kasih, punya disiplin tinggi, taat terhadap aturan dimanapun itu, dan buktikan bisa berprestasi. Itu cara menjaga nama baik alma mater SD Genjangan 2. Besok seperti itu kan secara otomatis membawa nama baik SD Genjangan 2 ini mempromosikan. Ini lulusan di loh SD Genjangan 2, gurunya siapa toh, kepala sekolah siapa toh, komitenya siapa toh, semua gitu. Ini putranya sinten toh, orang tuanya juga gitu. Yang keempat tadi, selalu berbakti dan patuh kepada nasihat kedua orang tua. Yang tidak kalah penting juga berbakti dan patuh terhadap nasihat guru, karena guru itu juga orang tua kedua. Jadi anak-anak di sekolah bersama bapak ibu guru itu juga bersama orang tuanya ketika di sekolah. Itu saja yang dapat saya sampaikan bapak ibu semuanya. Terima kasih, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada SD Genjangan 2 yang hari ini melaksanakan pelepasan siswa kelas 6 dan penyerahan kembali dengan meriah. Ini berkat kerjasama yang baik antara sekolah, komite, POT, Agusari, dan semua yang mendukung program sekolah, sehingga pelaksanaan acara ini berjalan dengan lancar dan insya Allah sampai akhir tidak ada hal yang menghambat. Karena saya tidak bisa menunggu sampai selesai, saya doakan kegiatan hari ini bermanfaat untuk kita. Apapun yang penjenengan ikhlaskan, yang penjenengan sumbangkan, baik itu tenaga, waktu, mungkin biaya, mudah-mudahan menjadi amal ibadah penjenengan yang mendapat ganti lebih baik, lebih berkah. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Sebuah pantun untuk anak-anak kelas 6. Burung merpati terbangnya
Terima kasih. Setelah ini, mohon maaf saya mau langsung meninggalkan tempat karena ada kegiatan lain. Terima kasih untuk semuanya. Monggo dilanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Jumiati SPD NPD selaku Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kapanewon Ponjong yang sudah memberikan sangat banyak sekali nasihat tutur baik dan sangat mulia tadi. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat. Akan kita persembahkan lagi